Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back in my YouTube channel Astranto Jakarta Bima ANF. Assalamualaikum saudara-saudara, kenalkan ku Aster, perantauan dari bagian barat, bumi kandung para jawara Batavia, sebut saja para legenda pencaksilat Indonesia. Kini ku ambil langkah sebagai pelopor perdamaian, ditekan dengan ribuan bahkan jutaan hujatan, dibanjiri pertanyaan apa perjuanganku untuk organisasi, dan ingin ku jawab di sini. Sugeng dalu dulur-dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua, dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Kita kali ini nggak ngobrol-ngobrol santuy lagi seperti hari kemarin dulur-dulur, karena Bima ANF tidak sempat ngevlog ya kan, belum sempat ngevlog. Jadi mohon maaf buat dulur-dulurku semua, dan terima kasih telah selalu setia menunggu konten-konten terbaru dari Bima ANF. Kali ini Bima ANF ingin curhat ya seperti itu, cerita kepada dulur-dulur semua. Sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada dulur-dulurku di luar organisasi PSHT ya kan. Nah, entah itu organisasi pencaksilat apapun ya kan, STK, PSH, WTM, IKSPI, Pagar Nusa, Pandan Alas, Propatria ya kan. Terus apa lagi? Ilmu Sejati. Apalah pokoknya. Sembarang kalir, pokoknya tidak murah rasa umat saya ingin cerita kepada dulur-dulur semua yang menonton video Bima ANF ini. Pernah nggak sih ya kan kalian itu bertemu saudara kalian di perantauan? Maksudnya ini saudara ini adalah teman satu organisasi. Itu mereka itu biasa ketemu kita itu ya kan, cuma manggil, mungkin nyapa doang, ya, atau mungkin mereka bahkan tidak menyapa sama sekali ya kan. Jangankan untuk berjabat tangan ya kan, menyapa saja tidak. Pernah nggak kalian seperti itu? Jadi kali ini Bima ANF ingin curhat kepada dulur-dulur semua terkait cerita saya tadi ya kan. Selama saya merantau ya kan di Jakarta ini, saya sering bertemu dengan saudara-saudara saya sesama warga PSHT di perantauan ini yang dia itu bukan pengesahan Jakarta sini, asli orang Madiun, walaupun pengesahannya berbeda tahunnya dengan saya, tapi saya tahu dia adalah warga PSHT juga. Hanya saja karena kesibukan di bumi perantauan ini ya kan, kesibukan untuk mencari uang, kesibukan dalam segala kegiatan masing-masing ya kan, ini membuat kita lupa akan budaya dari organisasi kita. Budaya kita itu apabila bertemu dengan saudara kita yang satu lambang, terutama dulur-dulurku PSHT yang memakai lambang hati bersinar, minimal apabila kita tidak bisa memberikan apapun, minimal jabatlah tangannya dan sapalah dia. Itu sudah cukup. Namun di sini ini kenyataannya dulur-dulurku, itu apabila kita bertemu dengan saudara PSHT ya. Ini saya cerita kenyataannya yang saya rasakan di sini. Itu mereka itu kebanyakan sibuk dengan aktivitas masing-masing ya. Kita perlu mengerti mereka. Mungkin mereka tidak sempat menyapa atau tidak sempat ngobrol sebentar dengan kita. Mungkin mereka lagi sibuk dan sebagainya. Hanya saja kok bisa sih mereka itu melepaskan diri dari organisasi. Ini soalnya emang benar-benar ada dulur. Jadi dia ini warga PSHT, tapi dia benar-benar melepaskan PSHT-nya seperti yang pernah saya alami dulu. Saya tuh 2013 disahkan menjadi warga, dan 2015 saya merantau ke Jakarta. Itu saya benar-benar selama 4 tahun tuh tidak menyentuh sakral sama sekali ya kan. Tidak pernah menyambungkan mori di pinggang saya, dan saya tidak ingin masuk lagi ke PSHT, ke lingkup PSHT. Ya saya tetap warga PSHT, tapi saya hanya cukup untuk diakui saja, bukan untuk aktif di organisasi. Saya dulu prinsipnya seperti itu. Nah saja 2019 saya bertemu dengan dulur-dulur PSHT yang ada di Jakarta Barat ini, dan akhirnya saya bisa aktif kembali di rayon, walaupun tidak sebagai pelatih tetap. Namun yang disayangkan di sini, tidak semuanya bisa bernasib seperti saya dulur-dulur. Jadi mereka ini yang benar-benar sibuk dengan aktivitas mereka ya kan, benar-benar ingin melepaskan diri dari PSHT, dan apabila bertemu dengan saudara sesama organisasi, sama-sama warga PSHT-nya, itu ya cuma sekedar tahu, menyapa saja tidak. Nah,
Di sini ini berkaitan dengan yang akan kita lalui ke depannya. Ini pengesahan PSHT. Setiap tahun itu minimal itu adalah 3.000 orang warga. Itu mungkin dari Kota Madiun saja, belum di cabang-cabang yang lain. Jadi sekali pengesahan ya dalam 1 tahun ini, PSHT itu bisa mencetak ribuan bahkan puluhan ribu warga. Hanya saja saya tuh heran dulu kok bisa gitu loh. Kok bisa mereka ini yang mungkin sudah disibukkan dengan pekerjaan mereka ya kan. Ya kita menyadari mungkin mereka memiliki tanggungan yang kita tidak tahu ya kan. Hanya saja kita ini dulu merasakan hal yang sama, realita yang sama ya kan. Kita ini temu rose, kok bisa melepaskan diri begitu saja gitu loh. Minimal apabila kita tidak bisa aktif lagi kembali ke rayon ya kan. Minimal kita itu saling tegur sapa ya kan. Tetap menjalin silaturahmi sama warga. Jangan lepas total. Ini mungkin masukan buat kalian semua yang mungkin nonton video saya, yang termasuk yang saya sebutkan sebagai warga yang mungkin sudah benar-benar tidak mau tahu menahu tentang PSHT. Tolonglah dulurku, janganlah kalian itu melepas begitu saja status kalian sebagai warga PSHT. Karena sampai kapanpun namanya warga PSHT, selama kalian sudah dikecer, kita tetap saudara. Tidak ada namanya warga PSHT dikeluarkan dari PSHT. Mungkin secara organisasi bisa saja, tapi secara batin, secara jiwa, kita tidak akan pernah terputus hubungan kita. Jadi bukan PSHT saja sebenarnya ya. Dari organisasi KSPI, PSHTM, Pagar Nusa, dan semuanya. Mungkin secara organisasi bisa diputus statusnya. Namun secara jiwa, secara batin, namanya saudara seorganisasi itu tidak akan pernah bisa terputus. Jadi kesimpulan dari video ini adalah jangan pernah hilangkan budaya kita. Budaya kita tegur dan sapa, berjabat tangan sama saudara. Orang kita ini di perantauan ini nggak usah satu organisasi. Ketemu sesama orang Jawanya saja itu hubungannya udah erat gitu. Ketemu sama-sama orang Madiunnya, ketemu sama-sama orang Ngawinya, orang Jogja, orang Ponorogo mungkin sebagainya. Itu aja ikatan batin kita itu udah kuat sekali. Apalagi ditambah dengan organisasi dan lambang yang sama. Jadi kita itu harus menjaga tali persaudaraan kita. Jangan sampai kita menghilangkan budaya kita. Mungkin Anda tidak bisa kembali lagi ke rayon karena aktivitas dan kesibukan Anda. Namun jangan sampai melupakan budaya kita. Dan ingat, namanya warga itu tidak akan pernah terputus tali persaudaraannya dengan warga yang lain. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF. Dan sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Ayo balik